We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Sudah berapa lama Pak di sana? Saya sudah jalan 6 tahun dari 2015. Oh wow. Apa ya? Apa makanan di sana? Ya kalau makanan sih masih ya gimana ya? Timur Tengah gitu. Gimana? Lebih ke Timur Tengah. Hampir kayak Timur Tengah, kayak Turki gitu ya, kebab-kebab. Xinjiang ya, itu ya. Gimana Pak? Ke Xinjiang hampir sama Xinjiang gitu. Saya nggak tahu lah kalau Xinjiang ya. Kalau kita lebih kayak sama kayak makanan di Uzbekistan, Tajikistan, Turki, ya masih ada kebab-kebab lah, daging-dagingan, daging sapi, kambing, daging kuda juga. Mereka di sini paling inti itu makanan yang terkenalnya adalah dengan daging kuda. Jadi kalau ada acara-acara tradisional gitu atau acara ya adat ataupun acara pernikahan gitu, itu yang paling utama nanti keluar inti makanannya itu ya makanan daging kuda tadi. Oh wow. Gitu. Nah, masak sendiri atau makan di luar? Masak sendiri juga, makan di luar juga. Mas Agung di sana, saya manggil Mas aja ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Mas Agung di sana bagian apa? Saya di bagian sosial budaya. Sosial budaya. Oke. Oh, wow. Nah, cuaca gimana di sana? Karena kebetulan ini mau masuk bulan Juli, jadi kita di musim panas kan hari ini. Jadi kita sudah masuk musim panas dalam minggu-minggu ini. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Itu Agustus akhir itu udah mulai agak dingin lagi. Berarti seperti China ya? Ya, 4 musim juga Pak. 4 musim, iya. Oke. Selamat ulang tahun ya, Gung. Terima kasih, Babe. Itu anak saya kemarin ulang tahun itu. Oh, umur 28 itu? Oh. Ini anak luar biasa ini, Mas. Terima kasih, Babe Iwan. Sukses ya. Terima kasih ucapannya. Sehat-sehat juga buat Babe di sana. Ya, puji Tuhan. Monggo Mas Toyo dilanjut ini. Ya, belum mulai. Oh, siapa? Mana si kecil? Si kecil mana? Aku. Itu lagi di dapur sama mamanya, karena kalau udah di sini nanti nggak fokus, ganggu dia. Iya. Jempalitan nanti. Pengen nari aja ya. Tinggal nunggu adiknya ini. Udah kerasan ya, Gung? Iya. Aneh ya. Ini teman-teman lagi pada musim ujian TA di adik kelasmu. Tapi ujiannya sekarang membuat video karya tari tunggal. Jadi mereka euforianya lain ya, perjuangannya juga lain. Sekarang berjuangnya harus jaga prokes juga. Iya, lebih sulit lah. Ya, banyak sulitnya. Itulah. Juga untuk Bapak Ibu dosen pastinya lebih sulit kan, karena ya, kami belum menemukan sistem penilaiannya jadi yang
sebatas video gitu, nggak langsung. Iya. Itu Mas Toyo yang keluh kesah beberapa waktu yang lalu, kami bingung nih mau gimana nih sekarang nih, tapi harus dijalani. Makanya saya minta kelasnya offline. Ya itu. Iya, iya. Saya akan diminta ngajar di Jakarta, Pak. Oh, Saya minta, iya. iya, saya minta offline aja Iya. ya. Kalau online saya nggak mau, saya ngomong gitu. Betul, Iya. betul. Kosongnya kan nggak ada ya. Ya. Oke, Oke, monggo. saya mulai ya, Mas Agung ya. Mari Pak Sutoyo, mari. Monggo, Jaka. Oke, ini ada Mas Andrio, Mbak Nurul Husna ya, kalau ada yang kenal. Ya, itu Andrio itu dari ketua sanggar sanggar kita di Oh. di Siak di Riau. Jadi saya kan Oh. kita di Riau sana. Saya kan aslinya keluarga juga di Pekanbaru, di Siak lah tepatnya. Jadi ini salah satu yang apresiasi lah ketua sanggarnya ini Andrio. Yang Nurul Husna ini istri saya, Pak. Oh, oke, yang di dapur ini. Izin gabung, Pak. Oh, boleh nih saya minta wawancara orang Riau ini. Iya. Saya baru sampai Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau belum. Tinggal loncat padahal ya dari Sumatera Barat. Oke, selamat. Apa ini? Harusnya manggilnya Bang ini. Ya, Abang. Ya memang sih orang Abang. manggil. Iya. Selamat malam Bang Agung Saputra. Tapi namanya kok nama Jawa, bukan nama orang Riau, Pak ya. Iya. Ya, selamat malam juga Pak Sutoyo Raharjo. Terima kasih. Oke, selamat malam Bang Agung Saputra, seorang staff of Embassy of the Republic of Indonesia in Kazakhstan. Wow. Nah, Bang mungkin dijelaskan dulu Kazakhstan itu di mana, Bang? Kalau ke sana itu bagaimana? Silakan. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu orang mungkin nggak tahu ya Kazakhstan itu di mana. Tapi setelah mungkin terkenalnya gara-gara Tikiraki dan Dayana, saya pikir orang sudah tahu di mana sekarang Kazakhstan. Tapi saya jelaskan lagi, Kazakhstan itu salah satu negara pecahan Soviet, negara kedua terbesar setelah Rusia pecahan Soviet. Dan dia posisinya sekarang di Asia Tengah, tapi kawasannya itu sangat besar, jadi separuhnya itu, jadi mereka mengatakan dirinya Eurasia. Jadi kayak setengah Eropa, setengah Asia. Jadi gitu. Tapi di map itu kita tahunya dia di Asia Tengah. Nah, Kazakhstan sendiri saya bilang merdeka tuh 16 Desember 1991. Sangat muda karena dan kita pun salah satunya saya mengatakan KBRI kita di sini pun baru berdiri itu tahun 2010. Jadi baru buka 2010. Karena itu. Tapi kita sudah sudah ada hubungan kerjasama antara Indonesia dan Kazakhstan itu sejak tahun 1993. Jadi di Kazakhstan ini ya perbatasannya dekat dengan Uzbekistan, yang negaranya Tantan lah, Uzbekistan, Turkmenistan, gitu ya, situlah. Oke. Nah, pasti Kazakhstan juga bagian dari Jalan Sutranya Cina, dah. Ya, betul sekali. Jadi jalur sutra sekarang untuk perekonomian dari Cina itu sampai ke Eropa. Jadi dia salah satu jalur sutranya, betul sekali. Sudah bangun jalan One Belt One Road atau belum? Yang saya kurang pasti ya Pak. Yang saya tahu sih memang sudah ada jalur kereta apinya. Jadi jalur kereta api yang saya tahu. Jadi karena kan Kazakhstan ini daratannya luas sekali, mereka tidak punya lautan. Di ujung sana mereka punya Laut Kaspia yang
yang semuanya di ujung sana itu harta kekayaan mereka, di mana minyak bumi dan gas mereka ya itu dari Kaspia itu. Jadi setahu saya dari daratannya sangat luas, jadi mereka cuma ada kalau nggak salah saya jalur kereta api yang sekarang sampai nanti ke Rusia, ke sana, ke atas. Iya. Oke. Oh. Nah, ini bocorannya ya. Alumni seni tari ISI Yogyakarta yang sudah beberapa tahun tinggal di Kazakhstan. Ini kata Pak Iwan kepada saya beberapa minggu lalu. Bagaimana perjalanan alumni ISI bisa diterima di Kedutaan Besar Indonesia, Mas? Misi budaya Iya. atau apa ini? Jadi awalnya tuh nggak ada Pak, kita nggak tahu juga sih bakal kerja di sini. Awalnya itu udah lulus dari ISI Yogyakarta, terus mengabdilah pulang kampung. Jadi kita ke Riau, kerja di sana sempat 2 tahun. Setelah itu ada dapat info dari senior juga yang kerja di KBRI salah satunya. Terus dia kasih tahu ada lowongan nih. Terus ya udah saya coba-coba deh masukin ya kan. Ya mana tahu waktu itu masih bujang-bujangan gitu kan, ya udahlah gimana aja masuk gitu ya kan, kita kirimin deh lamarannya ke Kemlu, ternyata diterima dan dari beberapa sekian orang kita berapa ratus orang yang mendaftar dan selanjutnya saya masuk ke tahap seleksi, terus ada lagi seleksi sampai 3 kali wawancara, akhirnya keterima dan ditempatin di Kazakhstan. Ya saya saya cuma waktunya pertama kali juga saya nggak tahu itu Pak, Kazakhstan di mana ini. Ikut aja, percaya aja gitu ya. Iya, langsung setelah wawancara saya langsung searching kan, Kazakhstan gitu, saya searching Kazakhstan. Ternyata negaranya indah banget, terus ya apa namanya, ada 4 musim juga, ternyata akhirnya kita ketemu salju ya, saya pikir gitu. Terus ya, yang penting bagi saya waktu itu negaranya aman, tidak konflik, nah nyaman, jadi kita nggak yang harus seperti teman-teman yang di KBRI lain yang harus wanti-wanti ada peluru nyasar, ada yang perperangan, senjata yang harus sudah ready mereka gitu. Yang was-was kan. Untungnya di sini nyaman, alhamdulillah. Padahal Indonesia itu surga dunia loh. Kok pindah itu? Iya, apa itu percaya saya katanya tanah surga. Memang itu. Oke, saya ke foto ya. Ini interesting sekali. Oh. Wah. Sebentar, oke. Kebanyakan bule sering mengatakan kalau mereka tidak pernah ke Indonesia, tapi mereka pernah ke Bali. Oh my God, who is wrong? Negara lain atau caranya? Bagaimana cara untuk memperkenalkan negaranya hingga ke penjuru dunia? Dengan cara apa? Seni budaya dan pariwisata. Mereka tidak melulu mengedepankan politik. So, sadarkan dulu diri kita untuk bangga menjadi putra-putri Indonesia yang cinta akan seni budaya dan pariwisatanya. Indonesia is awesome. Nah, ini tulisan Anda. Lalu, apa yang Anda lihat dari kejadian yang sering terjadi ini, Mas? Ini kan nggak cuma Anda, mungkin jutaan Indonesia juga mengalami hal seperti ini di luar negeri. Ya. Apa yang Anda lihat dari kejadian ini sebagai staf kedutaan? Ya, pada saat itu di foto ini saya ulas sedikit Pak ya. Ini acara KITF tahun 2015 itu pertama kali saya ngikutin acara itu. Karena saya baru datang Februari dan 2 bulan setelah itu saya ada perform di acara ini, Kazakhstan International Tourism Fair. Jadi banyak dari negara-negara yang hadir pada saat itu. Salah satunya Indonesia juga ikut buka exhibition di sana. Nah, saya ketemulah banyak orang, maksudnya orang Kazakh lainnya gitu. Orang Kazakh yang dari kota-kota lain ataupun
dari daerah lain, terus dia dia bilang, apakah Bali itu dekat dengan Indonesia? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, saya kaget kan, ya Bali itu Indonesia, saya bilang. Terus saya ambil map, nah kebetulan di exhibition kita ada map, terus saya kasih tahu, ini Bali, ini Indonesia, saya bilang. Jadi Bali itu ada di Indonesia. Oh gitu ya, saya bilang. Saya bilang, jadi ada beberapa stand tour travel yang menurut saya itu agak kurang tepat ya. Jadi dia membuat exhibition-nya cuma satu meja doang karena dia cuma tour travel. Terus di situ dia cuma taruh Bali itu doang tanpa ada Indonesianya. Nah ini nih salah kaprah bikin orang itu Bali gitu. Dia nggak menjual Indonesianya. Jadi uh, jadi saya langsung bingung. Oh begini ternyata ya. Saya bilang, oh ada beberapa orang yang hanya ya mungkin dengan memberikan nama Bali gini lebih menguntungkan daripada menaruh Indonesia. Jadi tidak melulu dia memikirkan promosi Indonesianya. Nah disitulah KBRI kita pelan-pelan dengan budaya kita, dengan kita promosi pariwisata kita, seni budaya. Nah kita kasih tahu di Kazakhstan ini khususnya, umumnya di negara lain juga bahwasanya Bali, nggak hanya Bali bahkan Indonesia tuh bagus banget, pantai-pantainya indah-indah. Kamu bisa lihat nanti di Kalimantan, ada di Derawan sana, kamu bisa pergi ke Sulawesi. Banyak Bali-Bali yang lain yang cantik dari Indonesia. Yang itu yang kita kerjakan sampai saat ini, Pak. Dan alhamdulillah 6 tahun saya di sini, saya merasakan akhirnya progres dari orang yang setiap hari hanya mengatakan kita itu Thailand, Malaysia, akhirnya dia bisa bilang Jakarta. Nah itu satu hal yang menurut kita progres gitu. Dari dia awalnya cuman asal karena memang kita tidak bisa menyalahkan Thailand dan Malaysia lebih dulu membuka kedutaannya di sini. Jadi orang sudah termindset dikit-dikit Malaysia ataupun Thailand. Even Filipina pun orang itu tahu bahwa padahal kedutaannya nggak ada di sini. Jadi kalau kita ke pasar gitu lihat Malaysia gitu, Thailand gitu, akhirnya sampai mereka bisa bilang Indonesia, Jakarta gitu, nggak Bali lagi gitu. Nah itu berarti kita sudah alhamdulillah sedikit. Ini terjadi di mana-mana, Mas. Ini terjadi di negara mana-mana. Kita kalau kemana negara mana pasti ditanyain Thailand, Malaysia. Bapak juga merasakan ya? Loh ini masalah apa? Ini pertanyaan jutaan manusia di dunia yang tanya kepada orang Indonesia sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat flashback, apa kesalahannya, Mas? Kan ada menanya what's wrong gitu kan. Ini bukan masalah yang ada di Kazakhstan, tapi di negara lain juga begitu kan. Iya. Ya menurut saya tuh kalau dari pandangan saya itu nggak lepas dari kita sebagai orang Indonesia ya Pak ya. Yang pertama, yang kedua memang apa namanya tuh dari pemerintah sendiri memang harus gencar banget gitu. Jadi tidak hanya saya pikir apa ya, memang kalau seandainya benar-benar promosi budaya Indonesia, kalau benar-benar saya pikir kita akan lebih terkenal gitu dari negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Secara kita punya 270 juta jiwa yang paling besar di Asia Tenggara gitu. Dan tapi kembali lagi banyak orang kan membuat itu jadi bisnis. Jadi tidak benar-benar fokusnya itu adalah benar-benar mempromosikan. Tapi ada yang ke bisnis, ada yang berpolitik. Kalau aku nggak dapat ini, untuk apa? Aku menguntungkan untuk apa? Jadi menurut saya kembali ke orang-orang Indonesia sendiri, dia ya dengan keadaan apalagi sekarang kita COVID-19, wah udahlah, yang nggak COVID-19 aja kita udah susah, apalagi dengan COVID-19. Jadi contoh halnya misalkan kalau kita mau promosi-promosi ataupun bantuan-bantuan, ya salah satunya negara-negara kecil kayak gini, bukan Kazakhstan bukan negara kecil, tapi maksudnya negara yang baru dikenal bagi Indonesia itu sendiri gitu.
Nah, yang kayak gini tuh harusnya kita harus gencar ngomong, nggak hanya harus di Eropa, negara yang sudah orang itu udah paham gitu, misalkan kayak London, Amsterdam, Ya kan ataupun penjajah itu mereka. iya, Ya, maksudnya Prancis ataupun negara-negara Amerika, itu nggak perlu ditanya, orang juga tahu Indonesia. Mereka itu juga udah main ke Indonesia gitu. Jadi untuk apa kita, maksud pikir saya, promosiin Indonesia di negara itu kayak orang itu sudah paham gitu. Tapi kita kan kalau negara-negara lain kan kayak, "Oh ini Indonesia," gitu. "Oh ini ya," gitu. Itu sih, Pak. Nah, Mas, Anda kan udah 6 tahun di sana. Iya. Ini juga pernah saya tanyakan kepada staf kedutaan yang di kebudayaan. Sebetulnya apa ya? Oke, sorry. Jika Anda mempunyai power, kekuatan, apa yang akan Anda lakukan untuk promosi ini? Promosiin budaya kita. Iya, tentu saja. Iya. Ini berandai berarti, Pak, ya? Berandai kalau Loh, iya. kalau kita Ini seandainya kan kita harus mimpi dulu sebelum jadi mimpi kenyataan. dulu, benar. Benar. Iya. Iya. Saya juga mimpi dulu nyampe sini, Pak. Jadi salah satu jadi maksudnya ya saya akan maksudnya kita akan lebih bekerja sama ya, karena seniman itu kan banyak, kita nggak sendiri gitu. Kita punya banyak pikiran yang harus kita satukan untuk kalau menurut saya, kita akan berikan, maksudnya mana sih ya kita harus perhatikan yang kecil dulu menurut saya, kayak sanggar-sanggar ataupun dewan-dewan kesenian yang ataupun, kayak apa ya, kayak ya sanggar-sanggar kerakyatan itu kan biasanya susah kan mencari, karena mereka bergantung dengan hidupnya dengan itu juga, Pak. Jadi banyak orang-orang tua yang sudah tidak bekerja lagi, tapi mungkin mereka dari jatilan atau apa gitu. Nah, kayak gitu tuh perlu kita angkat gitu. Jadi yang tradisi Indonesia itu sendiri yang perlu kita angkat, karena itu mahalnya Indonesia menurut saya dari tradisionalnya itu, tradisinya itu sendiri yang kaya katanya tadi, setiap wilayah itu punya kekayaan masing-masing. Jadi menurut saya kita harus fokus dulu dengan yang dari bawah dulu gitu. Kita benahi dulu gitu. Kalau memang nantinya bisa ada suatu saat itu harus dibenahi ya itu. Dan yang pastinya orang yang nggak bisa berdiri sendiri ya Pak, orang yang bersama, berjajar untuk itu sama satu tujuan dulu, nggak bisa kalau beda tujuan udah saya pikir mempromosikan Indonesia ya hanya sebatas nampil, selesai, pulang, gitu. Wow, harus mengangkat yang kecil-kecil juga ya. Ya, karena mereka yang apa ya, kita dengan membesarkan mereka otomatis nanti membesarkan yang lain juga Pak, ada efek sampingnya gitu dengan tradisional orang-orang yang sanggar-sanggar ataupun dari dewan kesenian. Dari mereka ada kontribusi nanti memperkenalkan Indonesia itu sendiri. Setelah saya ngobrol dengan beberapa budayawan atau seniman di luar negeri, saya pikir Mas, kita kalau misalnya kirim 10 seniman ke setiap negara di dunia, Ya, wow, kita influence mereka besar-besaran, Mas. Nggak usah jual yang lain, jual budaya sama tradisi aja. itu benar Pak. Itu benar kalau di zaman milenial sekarang kita sudah mainin sosial media. Jadi untuk sebenarnya untuk mempromosikan Indonesia itu lebih tidak sesulit dulu gitu. Karena sosial media ini sangat luar biasa influence-nya. Jadi kalau kita ya seperti Bapak itu bagus sekali maksud saya. Jadi kalau kita mengirimkan orang yang benar-benar terus tinggal dan langsung ke langsung mereka kerja di setiap negara itu kan nggak upload sosial media, upload dan kita
cari influence ataupun YouTuber yang bisa mempromosikan itu di daerah masing-masing itu. Ini salah satu yang kita promosi di Kazakhstan ini, Pak. Jadi Pak Dubes di sini bersama kepala fungsinya juga Pensosbud, mereka kita di sini bersama-sama melihat influence yang bisa mempromosikan Indonesia. Salah satunya yang lagi hit sekarang, gitu. Selain kita waktu itu masalah Dayana dan Vicky Naki, dan itu sangat berefek luar biasa sekali. Memang hubungan kedua negara memang dari awal kita sebelum adanya mereka sudah sangat baik sekali, kita nggak ada masalah apa-apa. Dan secara budaya kita sudah banyak melakukan hal sebelum ada influence ini, tapi dengan influence yang ada kemarin lebih naik lagi gitu. Jadi orang rasa ingin tahunya itu semakin tinggi, pertanyaannya tuh semakin banyak, malah yang ingin kuliah lagi di sini, kuliah ke sini gitu. Karena nggak sampai saat ini yang kuliah di sini itu baru 2 mahasiswa gitu di tahun 2 tahun yang lalu. Nah, itu baru 2 mahasiswa itu selama di sini, orang Indonesia nggak ada yang kuliah di sini. Nah, itu menarik, mereka banyak yang ingin tanya-tanya, dan kita membantu juga mencari beasiswa untuk yang S1, S2, ataupun S3 gitu. Dan sampai sekarang masih kita proses juga. Dan begitu juga sebaliknya, dengan adanya influence itu untuk tahun ini pertama kalinya yang paling banyak mahasiswa student Kazakhstan yang diterima di Indonesia untuk beasiswa KNB. KNB itu dari Dikti, jadi mereka dapat banyak. Kazakhstan biasanya tuh 1 event, kadang nggak ada gitu, yang mendaftar ke Indonesia gitu. Sekarang sudah ada 6 orang, yang itu terbanyak yang pernah kita miliki untuk mereka dapat beasiswa kuliah di Indonesia. Dan Kazakhstan itu kedutaan kita ini dia merangkap dengan Tajikistan. Nah, Tajikistan inilah ada 3 orang yang diterima di Indonesia. Sebelumnya mahasiswa di Tajikistan itu yang lebih banyak kuliah di Indonesia. Mereka sangat antusias sekali gitu. Jadi mereka sangat sangat ingin tahu, ingin mencari pengalaman, terus mereka dan saya sangat senang dari mereka tuh cinta gitu, cinta dengan Indonesia. Nah, orang-orang itu sampai mereka waktu itu cuman kuliah Dharma Siswa dari Dikti juga, beasiswa itu cuma 1 tahun, dan mereka bertanya lagi, ada beasiswa lagi nggak? Saya mau lagi, saya merasakan Indonesia seperti rumah kedua saya. Mereka seperti itu. We have to do like that actually. Iya. Dan ditambah lagi kemarin kita pertemuan, kita undang Dayana datang ke MC, juga habis itu Pak Dubes bertemu dengan Dimas Kudebargen, salah satu penyanyi terkenal di Kazakhstan maupun di internasional. Jadi dia salah satu, dan fansnya juga banyak di Indonesia ternyata. Dan itulah yang Bapak bilang tadi, kita harus mencari influence itu di zaman sosial media begini. Dengan seperti itu langsung naik gitu. Ya sekarang pasti orang udah nggak asing lagi dengan Kazakhstan. Tapi 5 tahun yang lalu di mana Kazakhstan? Orang nggak terlalu. True. Ini Bu Kusmawati, penari presiden ini. Saya pernah keliling di 15 kota di Perancis, ikut festival. Memang benar mereka tahunya hanya Bali, bukan Indonesia. Alhamdulillah saat itu saya bawa kesenian Kalimantan dan Papua, dan kami kupas habis tentang kebudayaan itu sampai ke makanannya. Bahwa bukan Bali aja yang Indonesia, tapi ada Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Ini dari Mbak Rina Okta. Saat ini saya memiliki beberapa teman dari Kazakhstan dan mayoritas kuliah di Almaty. Alhamdulillah beberapa teman saya dari Kazakhstan sangat tertarik dengan budaya Indonesia seperti makanan tradisional Indonesia, dan saya sedikit-sedikit mengajari mereka bahasa Indonesia. Wow. Rina Okta temannya Mas Agung. Lupa ingat, Pak. Lupa ingat.
Mungkin ya Pak. Jadi kalau saya sedikit memberikan respon terhadap Mbak Rina Okta, itu kalau memang teman-teman yang di Almaty, karena Almaty ini dulu ibu kota lamanya Pak. Jadi salah satu kota terbesarnya juga di sini, yang paling ramai lah ya dari ibu kota juga. Jadi kayak rencana kita Jakarta ke Kalimantan. Iya, Nah, iya, iya, iya. ini mereka dari Almaty ke Nur Sultan yang dulunya namanya Astana. Nah, jadi Almaty ini sangat metropolitan sekali, bagus sekali, indah sekali kota Almaty ini. Jadi kalau memang teman-temannya itu memang senang dengan budaya Indonesia, bisa kontak dengan KBRI ataupun saya juga nggak apa-apa. Kalau mau pengen belajar budaya Indonesia, karena kita punya kursus bahasa online. Jadi kalau ingin belajar bahasa Indonesia lebih dalam, ataupun mencari beasiswa Indonesia, bisa kontak-kontak kita juga. Teman saya dari Universitas Nur Mubarak katanya, Pak Rina. Nur Mubarak. Oke. Oke, bisa nanti hubungin kita untuk mau belajar bahasa lebih dalam, bahasa Indonesia. Kita punya buka dan kita kerjasama juga dengan BIPA. Jadi dengan Kemdikbud. Untuk itu Mbak, itu nari yang bawa Papua, Kalimantan, wah luar biasa sekali. Keren lah. Yeah. Sampai ke makanannya memang ya kita juga promosiin di sini juga sampai ke makanannya, dan padahal orang Kazak ini nggak suka pedas ya Pak, tapi ketika mereka pulang dari Indonesia, mereka itu nanyain rendang. Gitu. Jadi orang Kazak yang pernah ke Indonesia balik lagi itu dia nanyain pertama rendang, terus nasi goreng dan sate dan bakso. Udah. Itu mereka paham. Jadi kalau yang pernah itu kalau kita ada acara pasti nanyain, kalau nggak nasi goreng, kalau nggak sate, bakso, rendang. Wow. Oke, saya ke berikutnya ya Mas ya. Aduh, jadul banget ya. Ini masih jomblo ini. Ya benar, masih jomblo. Bukan jomblo sih, udah punya, cuman long distance. Belum. Oke, jalan-jalan ke Museum Kazak, tepatnya di Kustanai, saya menemukan alat pembuat kain tenun, sama halnya yang ada di Indonesia, khususnya di Siak. Oke, Mas, apa yang sudah Anda perhatikan hubungan antara negara kita dengan Kazakhstan kalau kita tarik sebelum 91 atau sebelum Uni Soviet. Ya, silakan. Negara ini, kalau menurut sejarahnya mereka mayoritas Muslim. Jadi itu ada hal yang sama dengan Indonesia yang bermayoritas Muslim. Itu salah satu, ada beberapa bahasa yang mirip karena kita turunan Arab. Jadi ada bahasa-bahasa yang turunan Arab, dan di Kazak juga itu ada sama. Contoh hal kayak misalkan akhirat, di sini juga akhirat gitu. Jadi ada beberapa yang itu salah satunya ya. Walaupun di zamannya Soviet dicabut segala akar-akar agama, semua agama tidak ada kan. Jadi setelah mereka merdeka, mereka kembali lagi mencari jati diri mereka dulu yang mayoritas Muslim. Mereka belajar walaupun tidak sedemokrasi kita di Indonesia di mana aja bisa. Di sini tidak begitu sebebas di Indonesia gitu. Di sini kita hanya boleh belajar ya di masjid. Kalau mau belajar tentang Kristen ya di gereja gitu. Jadi nggak ada di sekolah gitu. Nggak ada di klub-klub klub khusus komunitas ini nggak boleh ada. Jadi mereka benar-benar menjaga negara mereka dari segala macam yang provokasi yang ada menurut mereka gitu. Jadi itu kalau hubungan itu sendiri salah satunya itu karena mayoritas Muslim itu sendiri, terus sampai
presiden kita yang ke sini itu dulu pertama kali Pak Soeharto dengan presiden pertama mereka juga. Jadi dengan Nursultan Nazarbayev namanya. Jadi itu pertama yang ke sini, dan yang kedua itu yang ke sini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sangat menarik sekali mereka, dan setelah itu ada kunjungan balasan juga dari Nazarbayev ke Indonesia, begitu juga. Jadi gimana tadi Pak? Ulangin lagi, maksudnya hubungan. Oke, tadi kan tenun tuh. Apakah oke, kita ambil salah satu contoh aja, tenun. Yes. Mesinnya sama, maksudnya yang beda model kayaknya. Jadi kalau kita kan ada yang dari atas juga Pak, kayak gini, dan itu dia cuma dari sini, dari bawah gini yang saya lihat. Dan mereka memang punya handmade juga tenunan mereka, walaupun berbeda dengan gaya Indonesia, tapi mereka punya ternyata hasil tenunan juga, dan itu lumayan harganya hampir sama kayak Indonesia, mahal-mahalnya kan kalau yang handmade itu. Nah, secara yang saya lihat ternyata mereka punya menenun juga di zaman dulu. Jadi, terus apalagi ya, mereka itu kan salah satu negara dulunya disebut nomad, itu kayak nomaden. Jadi mereka pakai kuda, terus rumahnya tinggal kayak dilipat, nanti udah pindah lagi, buka lagi. Nah, nama rumahnya itu yurta, dan di situ sejarahnya mereka itu bahwasanya Kazakh itu adalah orang-orang yang nomaden itu. Mirip Mongol berarti. Mirip ya. Jadi beberapa di daerah kan dia berbatasan juga di sebelah timur dengan Mongol. Mongol, Xinjiang itu ya. Xinjiang ya. Betul. Oke. Wow. Satu lagi Mas.
Oke. Gimana Pak? Oke, Anda jadi artis di sana. Ah, itu ilmunya Babe Iwan, Pak. Oke, bagaimana angklung bisa dipakai untuk lagu Kasak? Bisa diceritakan sedikit ini? Ya, Dan jadi Anda kan kita nggak cuma sekali saja performance kan? enggak. Beberapa kali kan sampai tari-tarian dan sebagainya. Silakan. Iya. Jadi kita melihat yang tadi dari setiap kita perform, saya melihat, saya bergaul dengan anak-anak muda di sini. Terus saya pikir, mereka ini senang apa ya? Oh, mereka senang musik. Musik yang mana ya? Saya pikir gitu. Oh, ini yang lagi tren nih gitu musiknya yang lagi diputar di radio, terus mereka lagi senang. Ya udah kita coba bikin ini dalam versi angklung gitu. Kebetulan kita baru Pak Dubesnya waktu itu pengen banget tuh ngenalin karena kalau kita waktu itu mau membeli gamelan itu mahal banget dan nggak cukup dananya jadi belinya angklung. Ya udah. Nah, itu bersama teman adik tingkat di Jogja yang bagian etnomusikologi, namanya Hamdani. Nah, jadi dia yang aransemenkan terus saya yang mainkan karena posisinya dia tidak di Kazakhstan. Ya udah, jadi dia yang aransemen, saya pilih lagunya yang ini. Ini lagi tren. Ya udah, ternyata itu berhasil gitu dan mereka langsung antusias. Walaupun itu nggak dimainin pun mereka sudah antusias. Ini alat musik apa sih gitu. Nengoknya aja mereka sudah bingung. Ini kok bambu ya? Mainnya gimana ini gitu. Itu udah banyak pertanyaan mereka. Ditambah lagi kita mainkan dengan musik yang mereka sering dengar. Wih, ini bisa dimainin ya dengan musik kita. Jadi mereka udah makin happy banget gitu. Dan mereka ya yang Bapak tadi jadinya kita salah satunya enggak karena jadi orang pada ini apa angklung namanya gitu. Jadi udah banyak nanya foto-foto gitu minimal. Jadi kita memang kembali lagi yang kita tadi Pak, apa sih yang lagi tren? Apa sih yang lagi model ini? Nah, kita harus ikutin itu, tapi dengan tidak meninggalkan budaya dan tradisi Indonesia tadi, kita padukan, begitu juga dengan tarian. Jadi mereka tuh senangnya apa sih? Jadi salah satunya mereka di sini senang musik yang ajib-ajib. Jadi nggak senang tuh yang pelan-pelan. Makanya saya jadi maaf sekali pada Babe, saya Iwan, jadi saya nggak terlalu menggunakan tari solo di sini. Jadi karena mereka nggak senang gitu. Jadi mereka kalau lihat, oh, lewat aja gitu. Jadi ketika saya bawain tari yang bernuansa kayak di Sumatera, di Kalimantan, ataupun Papua yang ritmenya lebih dub 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 gitu. Nah, itu mereka mau standby untuk menonton gitu. Jadi kita mengikuti itu. Jadi oke. Jadi itu minimal kayak kalau di daerah Jawanya, Jawa Timuran lah, kalau ataupun Sundaan lah, Jaipongan. Nah, itu mungkin mereka juga masih karena kalau slowly itu daerah yang Tantan ini kayak Uzbekistan pun karena mereka juga pakai tari-tari perut juga ada di sini. Jadi jadi kayak itu kita melihat pengalaman saya di sini, Pak. Oke. Nah, apa ceritanya Pak, ini? Anda kok bisa punya student di mana ini? Uzbekistan? Tajikistan. Ya, Tajikistan, ya di Uzbekistan Tajikistan. juga. Oke. Apa Ya, ceritanya nih? Iya, jadi silakan. kembali lagi promotornya Bapak Duta Besar memberikan kesempatan yang baik untuk saya untuk menambah ilmu lagi, mengajar mereka. Ini bertiga adalah salah satu alumni beasiswa Indonesia. Jadi mereka sudah selesai. Mereka yang satu ini kuliah di Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Terus ada yang ini di Kalimantan, dia belajar sape dia. Yang satunya lagi di Bandung, UPI apa saya lupa di UPI apa gitu. Jadi di Bandung, Semarang dan di Kalimantan mereka dapat beasiswa. Jadi mereka nariin Sunda, saya ajarin tari Sunda.
Bunda waktu itu apa sih? Saya lupa judulnya. Itu 2019 sebelum Covid lah Pak. Itu penampilan pertama kita di Tajikistan yang besar banget karena kita memang bikin acara besar di opera opera Tajikistan di Dushanbe dan luar biasa sekali antusiasnya, memang penuh semuanya masuk, orang tamu-tamu hadir, masyarakat-masyarakatnya juga masuk dan itu kece banget dah acara itu. Yang pertama kali kita lakuin di Tajikistan dan ternyata kita mau buat lagi tahun 2020, Covid melanda, selesai kita sudah tidak bisa, tapi ya minimal waktu itu saya mengajarkan mereka lewat pertamanya videoan. Jadi ada 2 orang sepasang cowok cewek yang alumni Indonesia itu ke Kazakhstan. Terus kita ajarin di Kazakhstan karena rumah budaya Indonesia kan di Kazakhstan. Jadi kita ajarin di Kazakhstan selama 1 minggu full. 1 minggu full 2 tarian, 1 tari Sunda, 1 tari Papua, 3, 1 lagi tari Saman. Mereka setelah itu mereka pulang ngajarin teman-temannya sambil video call juga sama saya, kalau pasti kan nggak semuanya terserap detailnya. Jadi nanti seminggu sebelum 5 hari sebelum acara saya sana duluan. Jadi saya ulangin ketemu dengan semua dancernya untuk mengajar mereka. Jadi minimal mereka sudah menghafal. Setelah itu saya bentuk secara utuh gitu, secara pola lantainya ataupun detail geraknya, pasti mereka tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Begitu sih prosesnya, lumayan rumit tapi menyenangkan. Oke, Bang. Anda sudah 6 tahun di sana, pasti juga sudah melihat antusias mereka pada budaya tradisi ASEAN, Thailand, Malaysia, Singapura. Nah, dibandingkan dengan, kita kan juga, Anda mengatakan kita terlambat ke sana. Tapi bagaimana respon mereka dalam menonton, melihat, menikmati performance tarian Indonesia atau musik Indonesia? Silakan. Oke, saya lihat di Kazakhstan itu sendiri, ketika mereka melihat yang seperti saya katakan di awal, bapak mereka sangat aneh kan pertamanya. Jadi mereka ingin tahu, kecuali orang-orang yang sudah pernah ke Malaysia untuk berkuliah. Rata-rata orang Kazakhstan itu tahu Malaysia karena mereka kuliah, Pak. Wow, jadi mereka kuliah bahasa. Itu yang harus kita pakai sebetulnya. Ya. Jadi penerbangan yang langsung itu hanya ada Malaysia dan Thailand ke Kazakhstan. Nah, itu salah satu menang lagi tuh, langkah yang kita sudah kalah dari situ, Pak. Jadi dia ada penerbangan Kuala Lumpur to Almaty Nur Sultan. Ada yang Bangkok Almaty Nur Sultan. Jadi udah sangat cepat sekali. Jadi yang menghambat mereka untuk ke sini itu adalah proses transit yang lama dan perjalanan yang panjang. Kalau ke Indonesia, dari Kazakhstan mereka harus ke Dubai, dari Dubai mereka harus ke Kuala Lumpur, atau ada di Dubai ada yang ke Indonesia juga. Tapi harga kosnya lebih mahal ketimbang mereka harus ke Malaysia. Malaysia lebih murah gitu, karena langsung kan saya nyampe gitu. Nah, jadi itu satu. Yang berikutnya yang membuat Malaysia itu jadi Thailand itu lebih itu karena pendidikan tadi. Karena mereka kuliah bahasa Inggris, banyak universitas internasional di Malaysia yang lebih maksudnya gimana ya? Kalau di Indonesia kan kita nggak terbuka kayak gitu banget untuk yang internasional yang kayak universitas-universitas yang dari UK ataupun dari USA ya kayak gitu. Nah, ketika mereka melihat perform kita itu mereka antusias sekali dan mereka tuh pas selesai perform pasti menanyakan datang gitu. Selain untuk berfoto mereka menanyakan. Karena mereka aneh dengan kostum. Ketika saya nari Bali yang tadi, itu kostumnya aku bisa begini ya gitu. Ini kostum sehari-hari kalian. Oh bukan kostum sehari-hari. Ini kostum tradisional. Jadi kita jelasin lagi, kita punya budaya, kita punya banyak suku yang ada di Indonesia, kita jelasin. Kita punya banyak bahasa gitu, nggak hanya bahasa Jawa aja. Jadi kita punya bahasa
bahasa Sunda, bahasa Minang, Melayu, Batak, dan lainnya gitu, bahasa Kalimantan, Dayak punya gitu. Itu kita pasti setelah perform, ya walaupun tidak semua, minimal mereka minta foto yang pertama. Yang kedua, mereka pasti akan nanyakan alat musik ataupun tarian yang kita bawakan tadi. Sangat antusias sekali mereka. Dan di Tajikistan apalagi mereka juga sangat antusias. Bahkan ada beberapa yang uh, masih hafal muka kita ketika kita jalan di luar, nanti dia masih hafal terus, kemarin kamu yang nampil ya? Kayak gitu. Oh iya, saya nonton gitu. Wow. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan saya udah habis soalnya. Dikuliti sampai story-story saya. Ya di Uzbekistan nggak ada ya rasanya fotonya ya. Di Uzbek, Uzbek, saya ada. Uzbek apa nggak ada embassy ya? Ada. Jadi di KBRI Tashkent itu merangkap Kirgistan. Jadi kalau KBRI Kazakhstan merangkap Tajikistan. Nah, Tashkent itu lebih lama Pak, karena sebelum Kazakhstan ini dibuka, itu Uzbekistan itu merangkap Kazakhstan. Oke. Jadi habis itu baru buka, baru dia pisah. Tapi kita sudah menguasai pencak silat di Uzbek. Yes. Nah, pencak silat itu sendiri berdiri di sini 2 tahun yang lalu. Oh, masih baru. Baru sekali. Dan mereka baru ikut di Asian Games 2018. Di situ mereka melihat dan mereka langsung saking antusiasnya mereka buka setelah pulang itu, Pak. Itu salah satu promosi budaya kita. Itu salah satunya. Jadi salah satu KBRI sini mensupport mereka. Pak Dubes sangat support mereka sekali. Jadi kita memberikan bantuan karena mereka tidak punya apa-apa dan tidak punya baju silat, tidak punya untuk fightingnya itu alasnya ataupun baju jurinya, terus semuanya sampai matrasnya kita belikan kargokan dari Indonesia buat mereka. Wow. Jadi mereka biar mereka itu jangan kita kecolongan lagi gitu, Pak. Jangan kecolongan lagi. Jadi kita silat itu kan sudah dipakemkan UNESCO punya Indonesia. Ya, jadi jangan sampai mereka taunya itu negara Asia Tenggara lainnya gitu. Jadi di situ KBRI sangat menurut saya baik sekali sudah memberikan bantuan itu dan mereka akhirnya sekarang punya hampir setiap kota itu punya cabang silat sekarang. Wow. Hampir. Saking mereka nyadar itu. Kalau Tajikistan punya pencak silat apa enggak? Tajikistan saya belum dengar. Kalau Tajikistan saya belum dengar. Tapi yang Kazakhstan sudah banyak pesat sekali dan mereka sudah ikut kejuaraan juga di Malaysia, di Cina kemarin itu katanya. Dan mereka berharap bisa dapat berkunjung ke Indonesia dan ternyata kembali lagi masalah COVID ini sendiri menghalangi mereka. Padahal mereka ingin sekali belajar langsung, terjun langsung ke negara yang mendapatkan medali terbanyak di Asian Games dengan pencak silatnya gitu. Mereka pengen tahu skill yang sebenarnya. Walaupun pertama kali dibuka mereka diajarkan silat oleh orang Indonesia. Dan datang juga ke KBRI waktu itu. Gitu, Pak. Ini Bu Rina hanya ingin memberikan saran untuk Mas Agung atau KBRI Kazakh lebih sering memposting IGTV pertunjukan budaya Indonesia di Instagram KBRI Kazakh agar mudah untuk dibagikan atau tag ke orang Kazakh. Ya, terima kasih itu masukannya. Saya akan sampaikan ke atasan, sampaikan ke Bapak Ibu yang di KBRI juga untuk memposting GTV atau pertunjukan budaya Indonesia ataupun di YouTube karena KBRI juga punya YouTube. Jadi mungkin kalau misalnya panjang durasinya bisa ditaruh di YouTube performnya. Ada kok kita sudah ada beberapa perform di YouTube KBRI Nur Sultan itu. Salah satunya yang menarikan itu anak-anak Kazakh yang member dari rumah budaya kita sendiri. Dan belajar angklung juga sudah perform juga mereka.
dan tapi belum lagi kita sempat perform lagi. Baru-baru ini kita ada perform, tapi sudah diupload juga di story waktu itu masih belum ada ada diupload di Instagramnya KBRI. Kita baru kemarin bikin Indonesian Coffee Festival. Nah, salah satu dari KBRI adalah kita mempromosikan kopi Indonesia, Pak. Selain kita education, selain pendidikan juga kopi Indonesia. Dan kita lewatin kopi Indonesia kemarin kita promosi juga tari-tarian, mereka anak-anak Kazakh menari Nusantara dan juga angklung, saya juga perform di sana. Tapi kayaknya kita sudah harus terhenti lagi karena ternyata baru dapat berita Jumat atau Sabtu kemarin bahwasanya Kazakhstan sudah masuk virus Delta. Jadi kita semua harus memberhentikan, dan saya mulai hari Senin ini WFH lagi. Jadi kita kemarin sudah masuk, ternyata kita harus bergiliran 50-50, hari masuk sehari enggak. Jadi semua kegiatan-kegiatan pun jadi dibatasi. Mall pun Sabtu Minggu tidak boleh bekerja. Jadi karena mereka sudah mendapatkan ada sekitar lebih kurang 30 orang kena varian Delta, jadi sangat stretch sekali. Jadi udah acara-acara semuanya sudah close lagi, nggak boleh lagi. Oke, terima kasih Mas Agung untuk waktunya, untuk share pengalamannya. Kita harus jumpa di Kazakhstan. Mana ibu kotanya? Di Nur Sultan. Di Nur Sultan. Kita harus ketemu di Nur Sultan. Harus Pak, harus ke sini. Dan nanti kita ketemu di Surabaya lah. Kita bisa main kan. Saya juga udah mau 2,5 tahun nggak pulang juga saya. Wow. Nah, ini gara-gara si COVID juga kita nggak bisa pulang. Oke, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Terima kasih Pak Iwan atas perkenalannya ini. Ya, terima kasih Mas Toyo. Terima kasih, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan untuk salam buat Nuna sama si kecil. Ya, terima kasih Babe, salam keluarga selalu juga. Ya. Terima kasih Pak Sutoyo sudah mempertemukan kami yang terpisah ini. Terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu. Terima kasih semuanya juga sudah diapresiasi.